Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Bani Israel menuduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun. Ketika tuduhan pembunuhan atas Nabi Harun itu kian ramai, Musa berdoa agar Allah memperlihatkan kebenaran perkataannya. Kisah Bani Israel menuduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan As-Saddi dari Abu Malik dan Abu Salih. Dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang yang diantara para sahabat Nabi SAW. Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya atau kisah para nabi mengutip hadis tersebut. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku akan mewafatkan Harun. Oleh sebab itu datanglah engkau bersamanya ke sebuah gunung yang begini dan begini. Musa dan Harun pun pergi menuju gunung yang dimaksud, hingga keduanya sampai pada sebatang pohon yang tidak ada satu pohon pun pernah dilihat seperti pohon itu. Tanpa diduga, di bawahnya terdapat bangunan rumah, ranjang berkasur, dan aroma wangi. Ketika Harun memandang ke arah gunung, bangunan rumah, dan segala hal yang sangat menakjubkan itu, beliau berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku lebih suka tidur di kasur ini." Musa berkata kepada Harun, "Tidurlah di atasnya." Harun berkata, "Sesungguhnya aku takut jika pemilik rumah ini datang, lalu ia marah kepadaku." Musa berkata kepada Harun, "Jangan takut, akulah yang menjamin dirimu terhadap pemilik rumah ini. Tidurlah segera." Harun berkata, "Tidak, engkau harus tidur bersamaku. Dengan demikian, jika pemilik rumah ini datang dalam keadaan marah, kita berdua akan dimarahi bersama-sama." Setelah itu Harun dan Musa tidur. Saat itulah kematian menjemput Harun. Ketika Harun menyadari apa yang terjadi, beliau berkata, "Hai Musa, engkau telah memperdayaiku." Setelah Harun wafat, rumah itu pun terangkat. Pohon juga bergerak dan kasur pun terangkat ke atas membawa jasad Harun ke langit. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dalam keadaan sendirian tidak bersama Harun, mereka berkata, "Sungguh Musa telah membunuh Harun." Musa merasa dengki kepada Harun karena kecintaan Bani Israel kepada Harun. Mereka menganggap Harun lebih memahami perasaan mereka daripada Musa. Harun juga lebih lunak sikapnya kepada mereka daripada Musa, sedangkan Musa sikapnya lebih tegas kepada sebagian orang di antara kaumnya itu. Ketika ucapan mereka sempat terdengar oleh Musa, beliau berkata kepada mereka, "Sungguh celaka kalian. Harun itu saudara kandungku sendiri. Apakah kalian melihat kalau aku telah membunuhnya?" Ketika tuduhan tersebut semakin ramai diperbincangkan oleh Bani Israel, Musa segera mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar memperlihatkan kebenaran perkataannya. Tidak berapa lama kemudian, kasur yang menjadi tempat Harun mengembuskan nafas terakhirnya, itu pun turun hingga mereka dapat menyaksikan Harun di atas kasur di antara langit dan bumi. Pendamping Nabi Musa. Nama Harun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali, dan kisahnya selalu disebutkan bersama Musa. Sebenarnya ada satu lagi penyebutan kata Harun, yakni di surat Maryam ayat 28. Akan tetapi, masih ada perdebatan terkait hal tersebut. Sebagian menyatakan ia adalah Nabi Harun, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa itu merupakan orang lain yang hidup pada zaman Maryam ibu Nabi Isa. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 29-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas kedudukan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." Quran surat Toha ayat 29-32. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Kala bayi Musa dihanyutkan oleh sang ibu ke dalam sungai Nil di Mesir hingga dipertemukan oleh Raja Fir'aun beserta istri, Siti Aisyah, Harun sudah menginjak usia 1 tahun. Alasan tersebut kemudian dipakai oleh sang ibu kala mendapatkan kesempatan untuk menyusui bayi Musa yang sudah diangkat sebagai anak Raja Fir'aun dan istri. Lantaran memiliki putra dan perlu dirawat pula, istri Fir'aun akhirnya mempersilahkan dirinya untuk membawa pulang bayi Musa dan disusui di rumah sendiri.
Kisah kehidupan Nabi Harun tidak terlepas dari perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kelebihan yang dimiliki Nabi Harun adalah fasih dalam berbicara. Cara berbicaranya sangat lembut, tenang dan mudah dipahami. Ia juga pandai dalam menata perkataan, sehingga orang senang berbincang-bincang dengannya. Dalam menjalani dakwah, Nabi Harun terkenal dengan kepintarannya saat berbicara. Hal itu dianggap sebagai salah satu pelengkap bagi petualangan yang dilakukan oleh Nabi Musa saat menyampaikan ajarannya. Termasuk diantaranya ialah saat Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun dan harus meladeni para penyihir Mesir. Disinilah peran yang ditunjukkan oleh Nabi Harun. Peran lainnya yakni ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari negara tersebut, kemudian menyeberang ke Sinai, serta saat mengalami kesulitan untuk hidup di daerah padang pasir tersebut. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.